Jadi tidak perlu install aplikasi. Kendala-kendala atau itu bisa juga nih konsultasikan ke saluran resmi DJP. Yang syarat yang utama dan yang pertama. Linknya itu cortex.djp.pajak.go.id. Harus beralih ke Cortex seperti ini. Halo kawan pajak. Selamat datang di podcast Senentang. Senang tahu tentang pajak Sinta. Di episode kali ini kita akan bahas topik yang menarik banget dan banyak banget ditanyain sama kawan pajak semua. Yaitu aktivasi akun Cortex. Ya, betul kan pajak. Seperti kita tahu nih ya kan saya, bahwa sejak awal tahun dari Januari 2025 ini Direktorat Jenderal Pajak telah mengimplementasikan sistem baru yang sangat canggih. Ya, apakah itu? Itu adalah sistem inti administrasi perpajakan atau Cortex. Ya, di mana core adalah inti, tax adalah pajak tadi. Nah, sistem ini dirancang untuk membuat semua urusan perpajakan kita agar menjadi jauh lebih mudah dan terintegrasi, Kanisa. Nah, namun untuk bisa menikmati semua atas kemudahan dari sistem baru tersebut, ada satu langkah kunci kawan pajak, yaitu kita harus melakukan apakah itu? Yaitu aktivasi akun Cortex. Ya. Bener banget nih. Jadi episode kali ini kita akan kupas tuntas gimana untuk aktivasi akun Cortex dan persiapan-persiapannya. Jadi kawan pajak simak terus sampai akhir podcast kita. Oke, Cortex kan udah tadi udah berjalan dari awal Januari, kalau sampai sekarang tuh udah hampir setahun ya berarti ya. Hampir 2 bulan. Nah, kita udah tiba di penghujung tahun 2025 ini di bulan Desember, tapi ini sepertinya meskipun sudah cukup gencar kita sampaikan untuk penyuluhan, sosialisasi, BIMTEK, masih ada banyak juga nih yang bertanya-tanya kawan pajak ini, apakah itu Cortex dan mengapa sih harus pindah dari DJP online yang sudah begitu kawan pajak kenali, begitu akrab, seperti susah move on, itu yang sudah mereka cukup familiar, harus beralih ke Cortex seperti ini. Ya. Karena sekarang ini sistem perpajakan itu udah berganti ke Cortex. Kalau sebelumnya itu kan ada banyak banget ya untuk aplikasi-aplikasi perpajakan, misalnya DJP online untuk laporan atau e-faktur dan lainnya. Di Cortex ini semuanya jadi satu portal besar yang semuanya ada di situ. Jadi kawan pajak ini kalau mau melaksanakan kewajiban perpajakan cukup buka satu itu aja, yaitu Cortex. Cortex ya. Oke. Jadi lebih simpelnya nih, setelah ada Cortex kita nggak perlu menghafal sekian banyak model yang ada macam e-faktur, kemudian e-filing, e-form, terus ada pula e-bupot, masih ada mungkin ya? Ya macam itu. Terus ya mungkin cukup banyak ya Kak Nisa ya. Tapi ketika sudah diimplementasikan ini untuk Cortex ini, kawan pajak mungkin sudah bisa cukup fokus pada satu sistem di sini, yaitu di Cortex tadi melalui web yang sudah disiapkan oleh DJP, yaitu di cortexdjp.pajak.go.id ya kan saya. Jadi cukup buka satu aja udah bisa semuanya. Jadi one for all. Betul. Ada batas waktu untuk aktivasinya nggak sih, Bang Anton? Oh iya, betul sekali kawan pajak. Kalau untuk penegasan terkait dengan batas akhir sih sepertinya tidak ada. Cuman kemarin kita sempat lihat tuh, khususnya untuk kawan-kawan pajak yang ASN, di situ ada pemberitahuan dari PAN RB bahwa secepatnya, kalau bisa lebih cepat, kenapa harus nanti. Jadi untuk batasan untuk melakukan aktivasi akun Cortex itu sampai dengan akhir Desember 2025 ini kawan pajak, macam itu. Jadi nanti jangan sampai ditunda lagi, soalnya sistem ini akan berjalan sejak awal tahun, sudah berjalan sejak awal tahun 2025, dan resikonya jika kawan pajak nanti menunda kan di sana ya. Nah, nanti akan ada kendala ketika akan menjalankan kewajiban perpajakannya, yang mungkin akan sangat mendesak nanti yang akan dilakukan di
tahun depan gitu. Nah, contoh terdekat kan ini kita udah di penghujung tahun nih kawan pajak juga ya, udah tahu di bulan Desember nih kita akan memasuki periode pelaporan SPT tahunan. Jadi SPT tahunan 2025 dilaporkan di 2026, yang tinggal hitungan hari lagi ya berarti ya. Lagi nanti harus segera lakukan aktivasi akun Cortex. Jadi yang belum silakan segera lakukan aktivasi itu kan Nisa. Jadi kawan pajak semua bisa langsung segera nih aktivasi akun pajaknya. Itu. Nah, sebelum untuk aktivasi akun Cortex, apa aja sih yang perlu dipersiapkan supaya nggak terhambat kawan pajak semua ini? Oh iya, betul-betul. Nah, untuk masuk ke akun Cortex memang kita harus persiapan dulu. Aktivasi pertama ini sebenarnya persiapan ini cukup sederhana, tapi sangat krusial nih Kak Nisa. Jadi wajib diketahui oleh kawan pajak, di mana ini pertama kali yang harus disiapkan adalah NPP atau NIK, yaitu nomor induk kependudukan, yaitu nomor KTP yang sudah valid. Jadi akan lebih mudah ketika sebelumnya kan sempat kita gencarkan juga tuh untuk melakukan pemadanan NIK menjadi NPP atau NIK dengan NPP. Nah, itu mungkin sudah berjalan sekitar beberapa tahun yang lalu ya itu. Nah, itu nanti segera dipadankan. Itu yang syarat yang utama dan yang pertama. Ada yang kedua nih Kak Nisa. Yang kedua, ini kawan pajak, karena ini secara online, berarti kita perlu surat elektronik atau email. Nah, email ini sangat penting juga. Ini merupakan persyaratan yang kedua, menyiapkan email serta nomor HP yang aktif. Itu. Jadi kawan pajak ada email dan nomor HP yang aktif yang sering dibuka, itu nanti segera disiapkan dan memastikan, karena nanti melalui email tadi kan Nisa, itu nanti menjadi salah satu opsi pemilihan ketika akan melakukan aktivasi, karena akan menerima kata sandi gitu, email atau nomor HP tadi. Kalau nomor HP berarti nanti pengiriman link pembuatan kata sandi kita kirimkan melalui SMS. Nah, terkait ini ada pulsanya ya? Tepat sekali kawan pajak harus sediakan itu untuk pulsanya. Kayak memilih untuk menggunakan nomor HP itu. Terus yang ketiga ada lagi nih Kanisa. Yang ketiga ini terkait dengan perangkat kamera. Kenapa? Karena ini secara online kita lakukan verifikasi, jadi tidak perlu datang langsung ngadep, Pak saya mau foto, tidak usah, langsung dari HP mereka aja itu. Jadi perangkat dengan kamera yang berfungsi dengan baik. Jadi bisa dari HP ataupun laptop, PC itu juga bisa. Sehingga nanti bisa membantu mendukung penyelesaian secara lancar untuk verifikasi wajahnya, sehingga bisa kelihatan jelas betapa cantiknya, betapa tampannya para kawan pajaknya akan melakukan verifikasi wajah untuk aktivasi akun Cortex gitu. Terus ada lagi ternyata. Apa lagi Bang Antoni? Oke, terakhir ini karena layanannya kan secara online nih kawan pajak. Kan bisa tahu kan ya. Kalau online ya kita usahakan koneksi internet itu harus cukup stabil. Itu penting banget. Sangat penting karena di situ. Aktivasi ini kan online ya. Kalau nggak ada internetnya nggak bisa aktivasi dong. Nggak bisa aktivasi. Ada internet pun kalau nggak stabil nanti berhenti tengah jalan. Nah, gitu kan. Nah, salah satu tadi harus disiapkan oleh kawan pajak yang akan melakukan aktivasi akun Cortex Kak Nisa gitu. Nah, mungkin sebagian kawan pajak mungkin juga ada yang mikir kok ribet banget sih kelihatannya ya. Tapi ketika dilakukan mungkin nggak seribet yang dibayangkan. Oke. Kelihatannya sih kok banyak ya yang harus disiapkan. Padahal waktu aktivasi itu nggak seribet itu kok. Betul. Dan kita jelasin nih langkah-langkah aktivasinya. Apa aja tuh langkahnya? Yang pertama adalah akses akun Cortex-nya dong pastinya. Oh iya, aksesnya ya. Akses ke cortex.djp.pajak.go.id. Nah, di situ ada menu aktivasi akun wajib pajak. Bisa diklik tuh. Menu tersebut. Iya, tapi katanya ada ini Kak Nisa. Link yang mendapatkan itu gimana itu? Nah, itu yang mana link yang pasnya? Pastiin linknya itu cortex.djp.go.id. Kalau selain itu bisa jadi penipuan. Cortex.djp.pajak.go berarti kan saya. Iya. Bukan co ya? Bukan. Go.id. Oh iya, itu kan pajak. Ya. Terus ada lagi langkah berikutnya apa nih kan? Nah, setelah diklik aktivasi akun wajib pajak itu akan ada tampilan di situ di input
data, yaitu NIK. NIK ya? Iya, makanya tadi perlu dipersiapkan NIK-nya, karena masukkan NIK di situ. Setelah dimasukkan NIK-nya, itu akan otomatis muncul nih nama si kawan pajak. Kemudian verifikasi kontak. Kontak di sini adalah email dan nomor HP. Email dan nomor HP. Makanya tadi juga perlu disiapkan email dan nomor HP-nya. Kemudian verifikasi wajah. Oke. Pokoknya disiapkan juga nih perangkat yang ada kameranya, karena perlu verifikasi wajah. Pastiin wajah kawan pajak semua ini kelihatan. Kalau lagi pakai kacamata bisa dilepas dulu kacamatanya. Oh, itu ngaruh itu kan? Ngaruh. Ya. Setelah itu bisa diklik pernyataan untuk persetujuan, kemudian klik simpan. Nah, setelah itu bisa dicek email kawan pajak semua. Akan ada surat akun wajib pajak. Di situ ada NIK sebagai ID-nya dan password yang tergenerate sistem. Nah, setelah itu kawan pajak bisa login pertama kali dengan ID dan password tersebut. Nah, ketika login pertama kali akan diminta ubah password. Bisa diubah yang mudah-mudah aja karena akan digunakan terus-menerus kan. Tapi ada ketentuannya, yaitu minimal 8 karakter, terdiri dari huruf, angka, dan simbol. Huruf, angka, simbol. Huruf pun harus huruf besar, huruf kecil, harus ada juga itu ya? Iya, betul. Oke. Nah, setelah itu, selesai deh aktivasi akunnya. Jadi akun Cortex-nya sudah bisa digunakan untuk kewajiban pajak kawan pajak semua. Oh, ternyata kalau tadi diperhatikan cukup simpel juga sebenarnya ya? Iya, betul. Oke. Ya, berarti ini tadi langkah-langkah yang disampaikan oleh Kak Nisa ini cukup lengkap ini. Jadi versi komplit ini. Tapi mungkin sebagian kawan pajak ada kemungkinan enggak sih Kak Nisa mengalami kendala mungkin ya? Kayaknya mungkin kita perlu sharing juga ke kawan pajak seperti apakah kendala yang sering kita temui ketika kita di lapangan menerima aktivasi akun Cortex itu. Kendalanya itu paling banyak adalah verifikasi wajahnya gagal. Itu solusinya bisa dicek kameranya. Dipastiin wajah kawan pajak ini kelihatan jelas. Kalau pakai kacamata bisa dilepas dulu kacamatanya, maskernya, topinya. Ini harus kelihatan jelas nih muka tampan dan cantiknya kawan pajak semua. Nah. Kemudian kendala berikutnya NIK atau NPWP tidak ditemukan. Nah, kok bisa ya? Nah, kalau itu kemungkinan kawan pajak ini belum pemadanan data, pemadanan NIK menjadi NPWP. Nah, kalau seperti itu harus ke KPP terdekat karena sekarang udah nggak dibuka akses untuk pemadanan data mandiri di DJP online. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita bisa tuh pemadanan data mandiri di DJP online. Sekarang udah nggak dibuka tuh aksesnya, jadi memang harus ke kantor pajak. Tapi nggak harus yang terdaftar, yang terdekat aja. Berarti misal kita lagi piknik keluar kota, keluar pulau gitu, kan pajak pun juga bisa berarti ya? Bisa. Ke petugas pajak karena berarti ini konsepnya sudah borderless ya kan? Oke. Ya, tapi kalau tadi terkait dengan wajah kita lakukan verifikasi itu sering gagal, itu mungkin ada kemungkinan yang lain nggak? Atau mungkin perangkatnya kali ya? Perangkatnya itu kita harus kita cek juga ya, apakah terkendala ada lapisan menutupi atau gimana mungkin juga kali ya? Bisa juga, sama mungkin koneksi internetnya juga dipastikan harus stabil. Kawan pajak ada yang bertanya-tanya ini kalau pindah ke sistem yang baru, data-data mereka yang sebelum-sebelumnya di sistem yang lama itu gimana ya? Apakah hilang? Ya harusnya enggak lah kawan pajak. Kenapa? Karena kan semakin berkembang dan disiapkannya Cortex ini kan berarti kan semakin canggih. Jadi kawan pajak nggak perlu khawatir nih Kak Nisa. Jadi data yang ada di tahun-tahun sebelumnya pun, entah itu di JP Online, atau di aplikasi faktur dan yang lainnya, itu nanti akan secara otomatis nih Kak Nisa. Jadi akan bisa diakses melalui akun Cortex yang telah diaktifkan oleh para kawan pajak ini. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalau data tadi akan hilang gitu Kak Nisa dan kawan pajak. Itu. Berarti kawan pajak ini nggak perlu khawatir ya data-datanya hilang karena langsung terintegrasi. Canggih banget ya Cortex ini. Nah, kayaknya udah lengkap banget nih semua tentang aplikasi Cortex sudah kita bahas dari persiapannya, cara aplikasinya, sama kendala-kendalanya. Kesimpulannya adalah Cortex ini adalah sistem baru yang diimplementasikan untuk perpajakan kawan pajak semua. Jadi aktivasi itu wajib dan mudah tentunya.
Jadi jangan ragu dan jangan ditunda-tunda untuk aktivasi. Nah, tapi kalau ada kendala-kendala atau bingung-bingung, bisa juga nih konsultasikan ke saluran resmi DJP, bisa di Instagram, X, atau bisa juga di Krim Pajak di 1500-200. Ya, ya. Oh ya, untuk memastikan lagi nih Kanisa, yang perlu diketahui oleh kawan pajak juga, untuk Kortex ini kan kita langsung melalui browser ya, jadi tidak perlu install aplikasi, ya kan? Itu yang harus diperhatikan juga. Nah, untuk tadi terkait dengan kendala yang seperti disampaikan Kak Nisa tadi, mungkin kawan pajak tadi bisa langsung datang ke KPP terdekat di mana saja, kemudian kirim pajak tadi ya. Terus ya kita sebaiknya bersama-sama untuk mensukseskan dari transformasi digital ini agar nanti administrasi perpajakan Indonesia bisa semakin handal dan modern gitu. Sehingga seperti slogan kita apa, Kanisa? Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Ya. Terima kasih kepada kawan pajak semua yang sudah menyimak podcast kita di episode kali ini. Jadi kawan pajak, yuk aktifkan akun Kortex, urusan pajak makin rileks. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ya, sampai jumpa.